Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan barokah. Baik, silakan kepada ketua kelas bisa dipimpin dulu doanya. Nah, selesai. Oke, sekarang Ibu absen terlebih dahulu ya. Amaliatus Sofia, Imratus Ada, Putratun Nada Muzaina, Syarifatul Aini. Baik, sekarang hadir semua ya. Bagus. Gimana sekarang? Semangat kan? Semangat dong. Nah, agar kita lebih semangat, yuk kita sama-sama tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. 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 Nah, anak-anak, tema kita hari ini yaitu tentang tumbuhan sahabatku. Nah, pembelajaran kita hari ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan dan juga manfaatnya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, siapa tadi malam yang sudah belajar? Bagus. Nah, karena kalian sudah belajar, tentunya masih ingat dong minggu lalu kita belajar tentang apa? That's right, benar sekali. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu agar kita mengetahui bagaimana cara perkembangbiakan pada tumbuhan secara generatif dan juga manfaatnya dengan baik dan benar. Nah, anak-anak, di sini Ibu membawa beberapa tumbuhan. Yang pertama ada tumbuhan padi, tumbuhan jagung, dan juga cabai. Apa sih manfaat tumbuhan yang Ibu bawa ini? Ya, benar sekali. Manfaat tumbuhan ini yaitu sebagai bahan pokok makanan kita sehari-hari. Lalu, bagaimana ya jika kita tidak ada tumbuhan ini? Ya, kita akan kelaparan. Kita tidak akan bisa memakan nasi, jagung, dan juga cabai. Oke anak-anak, agar kita lebih paham bagaimana cara perkembangbiakan pada tumbuhan dan juga apa saja manfaatnya, kita sama-sama menyimak video pembelajaran yang akan Ibu tampilkan ya. Nah, ingat, kalian harus benar-benar menyimak dan juga mencatat hal-hal yang penting yang ada pada video pembelajaran tersebut. Cara perkembangbiakan pada tumbuhan ada dua macam, yaitu generatif dan vegetatif. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan generatif disebut perkembangbiakan secara kawin. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ruang bakal biji. Kemudian, sel kelamin jantan atau spermatozoid masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan sel kelamin atau spermatozoid dengan sel kelamin betina atau sel telur. Macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya ada 4 macam penyerbukan, yaitu penyerbukan sendiri atau autogami, penyerbukan tetangga atau geitonogami, penyerbukan silang atau alogami, dan penyerbukan bastar atau hybridogami. Penyerbukan yang pertama adalah penyerbukan sendiri atau biasa disebut sebagai autogami. Penyerbukan sendiri merupakan jenis penyerbukan pada suatu bunga yang serbuk sarinya berasal dari bunga itu sendiri. Artinya, serbuk sari yang jatuh ke kepala putik pada bunga itu sendiri. Penyerbukan ini secara tidak umum tidak menghasilkan keturunan yang bervariasi. Ciri-ciri penyerbukan sendiri bunganya termasuk bunga sempurna yang memiliki kelamin jantan dan betina dalam satu bunga saja.
Contoh tumbuhan yang melakukan penyerbukan sendiri antara lain adalah mangga, jambu, bunga turi, bunga sepatu, rambutan, bunga telang, dan lain-lain. Penyerbukan yang kedua adalah penyerbukan tetangga atau geitonogami. Penyerbukan tetangga merupakan jenis penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan tersebut. Artinya serbuk sari jatuh ke kepala putik pada bunga lain. Tapi bunga itu masih terletak pada tumbuhan itu sendiri. Penyerbukan tetangga ini terjadi karena bunga jantan dan bunga betina pada tumbuhan tersebut tidak berada dalam satu bunga, sehingga membutuhkan dua bunga dalam tumbuhan yang sama untuk melakukan proses penyerbukan. Contoh tumbuhan yang melakukan penyerbukan tetangga antara lain adalah jagung, padi, kelapa, mawar merah, mawar putih, dan lain-lain. Penyerbukan yang ketiga adalah penyerbukan silang atau alogami. Penyerbukan silang merupakan penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan lainnya yang masih dalam jenis yang sama. Artinya serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda tumbuhan tapi masih sejenis. Penyerbukan ini kerap disebut dengan istilah persilangan atau kawin silang. Penyerbukan silang umumnya menghasilkan variasi keturunan karena perpaduan dua sifat tumbuhan induk. Contoh tumbuhan yang melakukan penyerbukan silang antara lain adalah melinjo, kamboja, pinus, mawar, dan lain-lain. Umumnya semua tumbuhan bisa melakukan penyerbukan silang, khususnya dengan bantuan manusia. Penyerbukan yang keempat adalah penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar biasa disebut juga dengan hybridogami. Penyerbukan bastar merupakan jenis penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan lainnya, yang berbeda jenis atau setidaknya mempunyai satu sifat beda. Pada prosesnya, serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda varietas. Penyerbukan bastar bisa menghasilkan varietas maupun spesies baru. Contoh tumbuhan yang melakukan penyerbukan bastar seperti mawar merah dengan mawar putih, lili kuning dengan lili merah muda, jambu biji merah dan jambu biji putih, dan lain-lain. Nah, jadi anak-anak, perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan yaitu perkembangbiakan secara seksual melalui proses perkawinan yang dilakukan oleh tumbuhan berbiji. Nah, kenapa di situ dinamakan perkawinan? Sebab terjadinya proses pertemuan antara sel sperma benang sari dan sel telur dalam bakal buah. Nah, lalu apa saja ya ciri-ciri yang ada pada tumbuhan generatif? Ciri-ciri yang pertama yaitu tumbuhan memiliki biji. Ciri-ciri yang kedua, tumbuhan memiliki bunga. Dan ciri-ciri yang ketiga, tumbuhan memiliki sel kelamin jantan dan juga sel kelamin betina. Nah, bagaimana? Sudah paham kan semuanya? Nah, karena semuanya sudah paham, sekarang Ibu minta kalian untuk membuat tabel perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan yang ada di sekitar kita. Nah, tugas ini Ibu akan bagi kalian menjadi 5 kelompok dengan masing-masing anggota kelompok terdiri dari 4 orang. Nah, sebelum mengerjakan, silakan kalian perhatikan tabel yang ada di sini. Nah, sudah paham kan? Silahkan kalian bergabung sesuai kelompok yang sudah Ibu tentukan tadi. Kemudian kalian bisa mengerjakan secara berdiskusi. Dan jika ada yang kurang dimengerti dan ingin ditanyakan, silahkan tanyakan kepada Ibu ya. A few moments later. Nah, karena semua anggota kelompok sudah selesai dalam mengerjakan tugas diskusinya, silahkan sekarang Ibu minta setiap kelompok maju ke depan bergantian. Dimulai dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan juga 5. Nah, untuk kelompok yang lain bisa menanggapi hasil diskusi kelompok yang sedang ada di depan. Paham? Sekarang silahkan maju untuk kelompok pertama terlebih dahulu. Oke, karena semua anggota kelompok sudah maju ke depan dan semuanya sudah sangat bagus hari ini ya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, apakah tadi ada kesulitan dalam mengerjakan tugasnya? Bagaimana kegiatan hari ini? Apakah menyenangkan? Dan apakah semua anggota kelompok ikut berpartisipasi dalam mengerjakan tugasnya? Bagus. Nah, jadi anak-anak, hasil pembelajaran kita hari ini yaitu
kita mengetahui bagaimana cara perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan dan juga manfaatnya. Selain itu, kita juga bisa mengamati tumbuhan yang ada di sekitar kita yang termasuk dalam tumbuhan generatif. Nah, untuk pembelajaran yang akan datang, kita akan membahas tentang perkembangbiakan pada hewan. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Berdoa dalam hati, dimulai. Selesai. Baik, terima kasih untuk yang sudah hadir hari ini dan mengikuti pelajaran dari awal hingga akhir. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.